Selamat pagi. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita lanjut materi topik dinamika. Mari kita bahas contoh soal yang ini ya, atau soalnya ini ya, soalnya. Jadi saya ingatkan lagi kemarin kasusnya adalah ada balok ya. Kemudian dikenakan sebuah gaya F, di mana gaya F ini bisa membentuk sudut yang bervariasi terhadap sumbu horizontal ya, sudut theta ini nih. Tuh ya. Kemudian prosedurnya, kita ingat lagi prosedurnya, pertama gambarkan sumbu koordinat ya. Gambar sumbu koordinat, kemudian gambar semua gaya yang terlibat di objek tersebut. Selanjutnya tuliskan hukum Newton 2 dan selesaikan sistem persamaannya ya. Jadi itu yang kita lakukan, gaya-gayanya ada di sini. Ini hukum Newton 2-nya ya. Ini untuk sumbu X kan ya. Ini untuk sumbu Y. Kita dapat persamaan ini akhirnya ya, dengan menginput Fn ini ke situ kemarin ya. Dapat. Kemudian yang diminta itu kan kapan akselerasinya maksimum ya. Kemarin fisisnya sudah saya jelaskan ya. Dapat hasilnya segitu ya. Nah, biar lebih jelas, tadi itu saya siapkan dari persamaan yang ini ya. Ini kan ini bisa kita pandang sebagai suatu fungsi A yang bergantung pada theta ya. A bergantung pada theta ya. Nah, kemarin saya siapkan seperti ini gambarnya ya. Coba Anda perhatikan dulu nih, baik-baik nih, grafik ini nih. Ini akselerasi sebagai fungsi theta. Nah, ternyata menarik ya kasus ini ya. Pertama dari hitungan kita dapat bahwa A maksimum itu pada 22 derajat. Betul ya? 22 derajat itu dia maksimum ya di sini. Tapi yang menarik lagi sebenarnya kalau Anda lihat, ini kan nolnya di sini ya. Nah, ini setelah melewati sudut ini percepatannya jadi negatif ya. Nah, di situ yang menariknya tuh. Jadi pas sudutnya sudah mencapai antara, ya katakanlah ini 55 derajat ya. 55 itu mungkin begini ya, mungkinlah segitu ya, 50 derajat, 55. Si percepatannya jadi negatif ya. Jadi kalau kita lihat lagi soalnya, si baloknya itu sedang meluncur ya. Sedang meluncur, kemudian dikenakan gaya. Kalau nggak ada gaya ini, dia akan meluncur saja ya. Oh, tapi karena ada muka, kecepatannya berkurang ya. Sedang meluncur dikenakan gaya. Jadi apa artinya negatif di situ? Jadi kalau sudutnya antara 0 sampai 55, dia percepatannya masih searah dengan arah geraknya ya, percepatannya. Tapi kalau sudah lebih dari 55, ternyata percepatannya jadi ke arah sana ya. Jadi perlambatan jadinya. Apalagi pas sudutnya sudah 90 ya. Gayanya sudah tegak lurus. Dia benar-benar si akselerasinya jadi perlambatan ya. Maksimum. Sekitar minus 0,4 ya. Jadi ini ya. Hasilnya kalau kita plot dan tadi analisis fisisnya ya. Oke, ini gaya, kan kemarin kita membahas gaya-gaya yang umum ditemui ya, ada gravitasi, ada friksi. Nah selanjutnya ini ada gaya drag. Drag ini
Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini, kita sebut aja kayak drag, tetap drag force ya. Jadi drag force ini terjadi, fenomena drag force ini kalau ada suatu objek apapun ya berada di suatu fluida. Kemudian antara si objek dan si fluida itu memiliki kecepatan relatif. Mungkin saya kira gampang dibayangkan itu kalau ada ya bola gitu ya, bola di dalam air, bolanya bergerak. Nah, si bola ini akan mengalami gaya drag ya, karena adanya fluida di sekitarnya. Tapi sebenarnya objek apapun yang berada dalam fluida mengalami drag force ini ya. Di contoh ini orang main ski, kan di sekelilingnya tentu ada fluida ya, yaitu udara ya. Ada udara di sekitarnya, jadi dia pun mengalami drag force. Drag force ini sebenarnya sangat rumit sekali, dia fungsi banyak sekali faktor sebenarnya ya. Karena itu analisanya disederhanakan, kita punya persamaan empiris. Persamaan empiris itu udah ada eksperimen ya. Persamaan empirisnya sebenarnya banyak untuk drag force ini, tapi di VIDAS kita hanya dibahas beberapa ya. Ini salah satunya, persamaan drag force-nya seperti ini. D ini simbol untuk drag force, satuannya tentu saja Newton ya. Jadi dia setengah C rho AV kuadrat. Si C ini dia koefisien drag, ini dapatnya dari eksperimen. Rho ini densitas fluida di sekitar objek. A ini permukaan efektif ya. Permukaan efektif. Jadi kalau bola seperti ini, permukaan efektifnya PR kuadrat. Jadi bukan luas setengah bola, tapi cross sectional view-nya ya. Bukan luas setengah bola. Jadi A-nya untuk bola seperti ini PR kuadrat. Bukan 2 PR kuadrat ya. Kemudian V ini kecepatan relatif antara objek dengan fluida. Jadi bisa aja objeknya yang diam gitu, fluidanya sungai mengalir gitu, pokoknya punya kecepatan relatif ya. Nah, sekarang untuk kasus yang paling sederhananya Anda bayangkan gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas, Anda punya bola, Anda jatuhkan dari suatu ketinggian. Kan dia kecepatan awalnya 0 ya. Kecepatan awalnya 0, jadi V-nya hanya AT saja. Jadi V-nya kan seiring berjalannya waktu dia bertambah terus ya. V-nya bertambah terus karena ada percepatan gravitasi. Kemudian kalau Anda lihat di sini, si drag force ini dia fungsi dari kecepatan. Jadi semakin cepat si bendanya jatuh ke bawah, semakin besar pula drag force yang dialami. Kemudian kalau kita tuliskan persamaan Newtonnya, Fnet-nya kan begini ya. Ke atas ada D, ke bawah ada Fg. Sama dengan MA. Nah, karena tadi D ini bertambah seiring bertambahnya V, jadi D ini di sini pun besarnya bertambah terus ya. D-nya besarnya bertambah terus sampai pada suatu titik gitu, pada suatu saat si D ini besarnya menyamai Fg. Apa yang terjadi kalau D sama dengan Fg? Ya ininya 0 ya. Atau ini ya, D sama Fg. Nah, pada saat kondisi inilah ini kecepatannya dikenal sebagai kecepatan terminal. Kelajuan ya, terminal speed. Jadi dia udah konstan ya. Udah konstan karena nggak ada percepatan lagi yang terlibat, kan ini udah 0 ya. Terminal speed. Jadi VT-nya bisa kita formulasikan seperti ini. Salah satu contoh yang paling umum itu air hujan ya. Kan bisa Anda bayangkan awan itu kan tinggi sekali di langit ya. Tinggi sekali, air hujan jatuh, kalau tanpa drag force dia kecepatannya luar biasa sekali air hujan. Sangat-sangat besar ya kecepatannya. Tapi karena ada drag force dia pas sampai tanah, butiran-butiran air hujannya kecepatannya jadi yang masuk akal ya, tidak terlalu tinggi karena adanya drag force ini. Itu ya. Kemudian ya
apa yang mengalami drag force dengan cukup signifikan itu ya pesawat terbang ya, karena kelajuannya kan tinggi sekali. Pesawat terbang itu kan sekitar yang komersial itu sekitar 800 km per jam ya kecepatannya. Kalau kendaraan darat ya jauh di bawah ini ya, mobil sekencang-kencangnya Anda naik di jalan tol, pakai jalan tol juga paling 200 itu udah kencang sekali ya. Pesawat itu 800. Jadi apa ya harus dipikirkan lah gimana caranya untuk mengoptimalisasi airplane ekonomi ya, karena drag force ini juga nantinya berkaitan dengan konsumsi bahan bakar ya. Nah, tinggal kita lihat lagi pemodelan dari drag force ini, persamaan mana yang bisa kita optimize ya. Kalau Anda lihat di sini salah satu yang bisa kita lihat di sini ada rho ya, densitas udara. Jadi si D ini dia berbanding lurus dengan densitas udara. Jadi kalau kita mau memperkecil drag force, densitasnya harus kita perkecil juga dari sekitarnya. Jadi itu sebabnya kenapa cruising altitude ya, ketinggian jelajah pesawat itu kan sekitar 10 km ya. Pesawat itu sekitar 10 km karena dia ingin nyari di mana udaranya tipis. Udaranya tipis, densitasnya rendah, jadi drag force-nya kecil. Gitu ya. Kalau dia terbang rendah, drag force-nya besar. Jadi rho-nya ini dengan cara pesawatnya terbang tinggi ya 10 km. Kemudian si C ini, jadi pesawat itu dilapisi lapisan material khusus ya untuk memperkecil drag koefisien ini. Istilahnya ya udaranya bisa mengalir dengan licin gitu ya. Si C ini. Jadi C dan rho. Gitu ya. Ini beberapa contoh terminal speed dari beberapa sistem ya. Nah, ini ada nih air hujan ya. Jadi cuma 7 meter per sekon ya. Ini kalau Anda iseng-iseng mau hitung, bisa juga ya. Misal asumsikan ketinggian awan di 5 km. 5.000 meter ya. Kemudian V0-nya 0. Kemudian tinggal V sama V0 plus AT ya. Atau Anda bisa pakai set persamaan kinematika untuk memperkirakan kalau tanpa adanya drag force, kelajuan air hujan pas sampai tanah itu berapa? Ini akan jauh lebih tinggi dari ini. Seandainya tidak ada drag force. Oke. Ini kita bahas lagi uniform circular motion karena berkaitan ini ya. Yang di bab kinematika kita sudah ketemu percepatan untuk uniform circular motion ya, percepatan sentripetal V kuadrat per R. Nah, kemudian dari hukum Newton 2 kita tahu bahwa F sama dengan M kali A ya. Jadi kapanpun ada A pasti ada F. Jadi kalau di sini kita punya percepatan sentripetal, berarti kita bisa definisikan juga gaya sentripetal kan ya. Ini biar mudah dibayangkan, ini ceritanya Anda sedang, ini ada apa, batu lah gitu ya, batu Anda ikat dengan tali, kemudian Anda putar-putar nih di atas kepala Anda nih, set gitu ya, Anda putar-putar. Talinya kan akan mengalami tension force ya, tegangan tali. Dengan tali arahnya selalu menuju ke pusat. Kemudian karena ini uniform circular motion, dia punya percepatan sentripetal, jadi pasti gaya sentripetalnya pun arahnya ke pusat ya, gaya sentripetalnya. Jadi besarnya gaya sentripetal ya persamaannya masih sama F sama 6 kali A ya, cuman A-nya kita pakai percepatan sentripetal. Jadi untuk kasus ini gaya sentripetalnya adalah gaya tegangan tali. Kalau untuk kasus lainnya misalkan bulan mengitari bumi gitu, gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi yang dialami bulan karena bumi ya sentripetalnya. Jadi ada kapanpun ada A, di situ ada F.
Nah, untuk uniform circular motion ini kan dia punya percepatan ya. Percepatan, kalau ada percepatan kan kecepatannya berubah ya, vektor kecepatan. Nah, di sini yang berubah itu cuma arah. Kan vektor itu besaran arah ya. Dia speed-nya konstan, arahnya saja yang berubah-ubah. Ini kan arahnya berubah ya. Pas di sini dia berubah ke situ ya. Pas di sini dia jadi ke situ. Arahnya berubah-ubah nih. Nah, jadi inti dari dua chapter ini, chapter 5 dan 6, sebenarnya cuma satu persamaan ini ya intinya. Hukum 2 Newton, F net sama dengan M kali A. Jadi harusnya dengan satu persamaan ini Anda bisa menghandle semua persoalan dinamika Newton seharusnya ya. Dengan satu persamaan yang pendek ini ya. Selesai. Ada pertanyaan dulu? Mau nanya Pak. Izin bertanya Pak. Gimana? Tapi mungkin agak terlalu cepat ya. Oh. Saya ingin menanyakan hubungannya dengan energi Pak, boleh nggak? Oh, nanti dibahas sendiri energi. Belum nyampe. Oh, belum boleh, oke. Ya, nanti ada bab usaha dan energi, biar runut ya. Terima kasih Pak. Mau tanya juga Pak. Ya. Itu kan tadi kalau di gaya sentripetal tuh kecepatannya kan konstan tuh Pak. Enggak, Kecepatan kecepatan linearnya, nggak Pak. konstan. Yang konstan kelajuan. Oh iya, kelajuan Pak. Oh, berarti kalau kecepatannya itu bakalan berubah karena ada perubahan vektor yang dipengaruhi sama gaya sentripetalnya Pak. Ya, yang berubah itu vektor kecepatan, lebih tepatnya arah dari kecepatan ya. Kelajuannya sama. Oh, bisa. Makasih Pak. Oke. Nah, mau tanya Pak, Ya. drag ya, gaya drag tadi itu Pak sama dengan hambatan udara atau bagaimana? Oke, ini bisa dipandang seperti gaya friksi ya, gaya gesek udara, bisa dipandang seperti itu. Oke Pak. Sorry, bukan friksi udara ya, friksi fluida. Fluidanya bisa cair, bisa gas ya, pokoknya fluida. Oh, berarti ini sistemnya gaya drag ini mirip sama gaya gesekan gitu dong Pak? Ya, mirip. Cuma bedanya dia untuk kerjanya di fluida gitu. Untuk fluida, betul. Soalnya di SMA belum ada Pak. Iya, ya. Tapi tetap beda ya Pak ya, drag sama hambatan udara itu. Jadi ada dua faktor lagi dong kalau mau ngomongin tentang ekonomi pesawat biar lebih rendah. Yang ini? Iya. Yang bisa dilakukan tadi ya, saya ingin rho-nya lebih rendah, pesawatnya dibawa terbang lebih tinggi. Saya ingin C-nya lebih rendah, saya lapisi permukaannya dengan bahan yang tanda kutip lebih licin gitu ya. Kalau ini A-nya susah juga ya, mau diubah-ubah ya. Kalau untuk C-nya koefisiennya itu bisa bergantung dengan bentuk objeknya nggak? Faktornya banyak, faktornya. Ini dapatnya dari hasil eksperimen ya. Jadi untuk kasus yang berbeda, C-nya berbeda pula gitu. Ini adalah faktor yang paling rumit di persamaan ini ya, C ini ya. Oke Pak, terima kasih. Pak mau bertanya Pak. Oke. Kan kalau gaya drag ini kan kalau kita lihat persamaannya nggak ada variabel massa. Tapi kenapa kalau misalkan kalau kita jatuhkan dua barang yang massanya beda, nah massanya beda lama-kelamaan itu kalau dari tempat yang tinggi bakal ada yang lebih cepat, ada yang kalau ada hambatan udara ini Pak. Masanya masuk di gaya gravitasi Fg. Kan F-net sama dengan M kali A ya. Di F-netnya ada faktor Fg kan? Oh iya Pak ya Pak. F-netnya kan drag kurangi Fg ya.
Dikurangin FG itu kalau pesawat doang atau semua Oh, gaya? kalau tergantung sistemnya betul ya. Tadi untuk yang sistem paling simpel hanya free fall object, kan itu jadi satu dimensi geraknya ya. Oke Pak. Kasih Pak. Dimana si drag ini mirip kayak friction, dia selalu arahnya melawan kecenderungan gerak. Geraknya cenderung ke bawah jatuh, dragnya ke arahnya ke atas gitu ya. Oh, berarti misalnya itu contoh yang paling keren tuh yang kayak Bapak bilang tadi, no, Pak. Misalnya kita nembak pistol di dalam air gitu, Pak. Kan itu kayak Iya, pelurunya iya. itu kayak Ada drag juga itu kan. bertahan gitu kan, Pak. Kayak di Ya, film betul, gitu. betul, betul. Ada drag juga itu. Oh, siap, paham, Pak. Berarti Atau di Pak kalau osilasi drag teredam ya, Anda punya balok digantung di karet gitu ya. Kalau baloknya Anda taruh di bejana air, itu kan jadinya osilasi teredam ya, karena ada drag besar di situ ya. Anda tarik gitu kan akan osilasi kan ya. Tapi kalau si baloknya dalam air dia teredam. Kan drag ini kan friction type force itu kan non konservatif ya. Energinya hilang di situ gitu ya. Kalau di ruang hampa ada drag force nggak Pak? Nggak ada ruang hampa ya, karena rho-nya kan 0. Rho-nya iya. 0, dia 0 ya. Pak, kalau drag kan yang non konservatif ya Pak. Terus berarti Gimana? energinya diubahnya jadi apa ya? Kalau drag force kan itu non Ya, konservatif ya Pak. Berarti ya. energinya diubahnya jadi apa ya? Thermal dissipation. Friction tuh selalu thermal dissipation. Disipasi thermal selalu ya. Friction tuh. Sistemnya temperaturnya naik sedikit. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang kita kuis dulu. Oke, ini kuisnya ya. Kuis simple saja. Oh, ini dia. Oke, silahkan. Bisa dikerjakan ya. Nanti link submit jawabannya saya kirim di chat Teams ya. Saya kira waktunya 20 menit lah ya, sampai 11 kurang 10. Pak, itu dorongan F-nya nggak sejajar sama bidang miring apa ya? Sesuai gambar. Oke Pak. Pak, G yang dipakai berapa Pak kalau tahu Pak? 10 atau 9,8 Pak? Oh, oke. Bentar.
Oke, ini sorry infonya kurang lengkap ya. G-nya pakai 10 aja. G-nya Oke, makasih 10 loh. meter per sekon kuadrat.